Baik. Jadi acuan Abang tadi itu adalah Yohanes 1 ayat 1. Iya. Pada mulanya Yesus itu adalah firman. Iya. Oke. Kalau Bapak pada mulanya apa, Pak? Saya beda dengan, saya tidak bisa disamakan dengan Enggak, Tuhan. maksud saya Bapak yang mengutus Yesus itu pada mulanya apa? Aku, oh Bapak Allah. Iya. Bapak itu sudah ada. Kalau Yesus kan, kalau Yesus itu kan bermula. Yesus bermula dari firman. Nah, kalau Bapak bermula dari apa? Allah maksudnya atau saya? Allah itu bermula dari apa? Allah itu tidak ada mulanya. Kalau Yesus ada nggak mulanya, Pak? Yesus adalah firman. Firman itu tidak ada mulanya. Dia bermula, Pak, Yesus itu. Firman itu tak ada mulanya. Yesus itu adalah firman. Firman itu tak ada mulanya. Katanya pada mulanya adalah firman. Iya, firman itu tak ada mulanya. Oke, firman itu tidak ada mulanya. Karena firman itu sudah ada sejak dari dulu, sejak dunia ada. Oke, jadi firman ini sudah secara frontal dia menjadi manusia gitu. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, karena Allah itu menciptakan manusia sesuai dengan rencana, karena malaikat yang telah mengkhianati kemuliaan Allah dan merasa lebih tinggi, itulah namanya Lucifer, telah mau mengambil alih semua kemuliaan Allah dan menghujat Allah. Seketika itu maka Allah menciptakan manusia supaya kemuliaan itu dijatuhkan kepada manusia, diberikan. Tapi ketika itu jatuh ke dalam dosa karena rayuan Lucifer untuk memakan buah itu, sehingga manusia jatuh dalam dosa dan manusia telah jadi dosa dan berpisah dengan Allah. Dan Allah tidak mau gagal dalam rencananya bahwa umat manusia adalah umat pilihannya, sehingga dia akan membuat pernyataan dan membuat berfirman, sehingga Allah berfirman untuk menebus manusia kembali untuk memberikan kemuliaan itu kepada manusia. Sehingga melalui Tuhan Yesus, Allah menggenapi di dalam perjanjian baru, menggenapi bahwa dia menjadi manusia melalui roh Tuhan menaungi Maria, sehingga dia lahir menjadi manusia dan mengenalkan dirinya bahwa dia seperti itulah wujud Allah. Ya. Bisa berbagi waktu ya Pak ya, silakan Banyumak. Oke, tadi saya nanya ke Abang nih kan, Yesus itu bermula dari firman, firman itu tidak bermula. Ya kan gitu. Allah juga tidak bermula. Nah, lengkapnya firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman itu sendiri. Nah, kalau alam semesta ini bermula enggak, Pak? Alam semesta ada dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan. Itulah firman. Iya, berarti alam semesta ini juga bermula. Itu ciptaan Allah. Tapi ya, Allah itu tidak bermula. Ya, saya tahu. Alam semesta ini bermula. Ya, bermula. Dia bermula dari apa? Dari firman Allah. Berarti boleh saya katakan pada mulanya alam semesta ini adalah firman. Itu penciptaan. Kalau firman beda. Kalau firman itu Allah beda. Ya, oke, baik. Alam semesta ini tercipta pada mulanya dari firman. Berfirman. Allah berfirman jadi kau langit dan bumi. Tetapi beda dia bahwa Allah menaungi Maria melalui roh kudus. Kalau Elizabeth dinaungi nggak, Pak? Elizabeth Bagaimana? dinaungi nggak? Elizabeth. Pada saat dia menghamil. Elizabeth itu Ibu Yohanes. Iya, dia dinaungi nggak sama Roh Kudus juga? Elizabeth, Yohanes itu hasil perkawinan dengan Isai. Nggak, yang saya tanya dinaungi nggak dia dengan Roh Kudus? Yang dinaungi oleh Roh Kudus bukan
anak yang bukan hasil yang dikandung rahimnya, tetapi yang dinaunginya adalah yang sudah terjadi di dalam kandungan Elizabeth, sehingga Yusuf dipakai oleh Roh Tuhan menjadi rasulnya. Ya, berarti Roh Kudus itu juga pernah menaungi Elizabeth. Bukan menaungi Elizabeth, tapi menaungi bayi yang ada di tubuh Elizabeth, bayi hasil perkawinan dengan Isai. Tetapi Maria itu bukan hasil perkawinan, tapi dia langsung menaungi Maria supaya dia lahir seperti manusia. Oh, berarti kehamilan Maria itu mujizat. Iya, jelas mujizat. Oke. Baik, kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kembali yang tadi Bang. Berarti alam semesta ini tercipta itu bermula dari firman. Bukan bermula dari firman, tapi firman Allah berfirman. Iya, maksudnya alam semesta ini tadinya tidak ada menjadi ada akibat daripada Allah berfirman. Ya, Allah berfirman. Berarti, Allah berfirman. Berarti setelah Allah berfirman semuanya terjadi. Bukan, ada prosesnya. Pertama dia menciptakan. Pertama, nah saya baca ya, jadi sampai ya. Ya. Saya boleh ngomong nggak? Oh, silakan Pak. Tak bisa Pak. Dengan siapa nih? Dengan siapa Pak? Kalau Kristen silakan aja Bang, apa-apa. Kristen ya Pak ya? Apa Muslim? Muslim. Muslim. Bentar dulu Pak. Bukannya nggak boleh. Nanti kan ini satu Kristen satu Muslim. Oh gitu. Nanti melebar topiknya begitu Pak. Habis ini Pak ya. Mohon sabar ya Pak Jaki ya. Oh, ya. Ya oke, makasih Pak. Lanjut. Prosesnya pada mulanya kejadian 1 ya, alam cipta langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kan proses belum ada semua. Ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi belum ada, cuman bumi aja belum ada bentuk. Semua gelap gulita. Bukan langsung ada Allah berfirman langsung ada semua, tidak. Oke, saya paham sampai situ Bang. Oke, saya paham. Nah, sekarang yang ingin saya tanya kepada Bang nih, proses penciptaan atau proses keberadaan Yesus di dalam rahim, apakah di dalam rahim Maria itu gelap gulita sebelum Yesus itu dikandung? Alkitab tidak mencatat tentang rahim, jadi tak bisa Kalau saya jawab. menurut Bapak sendiri, apakah alam rahimnya Maria itu gelap gulita sebelum? Tak bisa saya jawab, karena di Alkitab tidak diceritakan tentang bagaimana keadaan rahim Maria. Oke, nah Yesus itu Anda katakan firman menjadi manusia. Apakah unyu-unyu firman menjadi manusia atau butuh proses? Unyu-unyu maksudnya apa? Anda kan tadi mengatakan berfirman, dengan firman berubah menjadi manusia itu dibedakan oleh proses. Ada yang diciptakan karena bermula dengan berfirman. Kan gitu ya? Nah, ketika Allah mengatakan jadilah terang, terang itu seketika itu jadi atau butuh proses? Sekarang begini, kalau Allah mengatakan terang itu jadi terang, kalau Allah menciptakan bumi jadi bumi. Nah, bagaimana dengan Yesus, Bang? Apakah seketika menjadi Yesus atau butuh proses? Sebagaimana manusia lahir, sebagaimana penciptaan manusia, seperti itulah proses Yesus lahir ke dunia ini. Dia baby, dia besar, seperti apa manusia itu? Berarti Yesus juga melalui proses penciptaan dong ya? Bukan. Loh, yang tadi Abang katakan sebagaimana penciptaan manusia seperti juga Yesus sebagaimana pekerjaan dia untuk menciptakan bumi. Seperti itu juga dia ada di rahim Maria. Terus apa ini? Berarti dia melalui proses penciptaan dong ya? Bukan. Bahwa dia bukan diciptakan, dia adalah firman. Dia adalah Allah itu sendiri yang menaungi. Coba Anda uraikan
Kalau ini yang tadi kan jadilah terang, seketika menjadi terang. Iya kan? Nah, sekarang jadilah Yesus. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Sehingga Maria hamil itu seperti apa prosesnya coba? Oke, ada di Alkitab. Silakan. Malaikat bertemu dengan Maria. Jangan engkau takut. Ya, Lukas 1 ya. Terus Bisa baca sebentar? silakan. Lukas 1 Bang, Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38 kalau nggak salah. Oh ya. Ada Bang? Bentar. Lukas 1. Ayat 28 ya. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya ia di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Alhamdulillah. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus." Nah, itu proses apa itu Bang? Proses firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, atau proses penciptaan Yesus dengan perantaraan firman yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria? Ini pemberitaan tentang kelahiran Yesus, tentang keberadaan juru selamat ke dunia, bukan tentang proses, tetapi tentang kelahirannya. Dia seperti proses kelahiran manusia. Maria itu harus hamil, bukan langsung. Kalau seandainya Yesus tidak menjadi manusia atau tidak melalui rahim, bahwa Yesus itu adalah kemuliaan yang luar biasa dan tidak bisa menginjakkan kaki ke bumi ini, manusia akan mati karena manusia sudah penuh dosa. Ketika Musa mau bertemu dengan Yesus, "Engkau jangan dekat, karena tempat ini adalah kudus." Hingga dari jauh aja Musa berbicara dengan Yesus. Jadi bagaimana kemudian Anda bisa menjabarkan ke kita pada mulanya adalah firman itu seperti apa? Sementara yang Anda jabarkan ini adalah pada mulanya kejadian Yesus. Gabriel datang ke Maria. Maria terkejut. Maria kemudian hamil, kemudian dilahirkan. Nah, sinkronisasi daripada Yesus itu pada mulanya firman itu yang mana? Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah Allah. Iya, Pada itu mulanya itu yang ingin dicari tuh. Kan ini nyata Yesus tuh jadi manusia. Proses pada mulanya adalah firman itu seperti apa? Kan jelas saya katakan, pada mulanya adalah Allah. Iya. Allah itu menaungi rahim Maria. Iya. Dengan Terus? firman. Terus? Maria, Allah itu menaungi firman melalui Roh Kudus. Nah, terus? Dan malaikat memberikan kabar sukacita kepada Maria bahwa Roh Kudus telah menaunginya. Iya. Jangan takut. Roh Allah telah menaungi kamu, sungguh bersukacita, kan ada dalam ayatnya. Oke. Nah, Yesus di situ sudah ada. Yesus di situ sudah ada. Yesus Berupa apa dia Bang di situ? Sebelum ada dunia, Yesus sudah ada. Iya, enggak. Waktu Maria diinfokan akan hamil, Yesus di situ dalam rupa apa dia? Rupa roh.
Roh Kudus. Berupa roh. Roh Tapi suci. tadinya katanya pada mulanya adalah firman. Kok berupa roh? Firman itu roh. Firman itu perkataan Allah. Nah, yang datang pada saat Maria diinfokan bahwa dia akan hamil, Yesus di situ posisinya sebagai firman atau sudah berupa manusia atau masih dalam keadaan roh? Seperti gini. Ada seorang perempuan yang suci ya. Nah, aku yang berkuasa, aku bisa melakukan semuanya. Udah, dia pesuruh saya, bilang sama perawan suci itu, dia akan melahirkan, aku akan masuk ke rahimnya, dan dia melahirkan laki-laki, dan dia katakan namanya Yesus. Seperti itu narasinya. Iya, nah itu makanya, ini kan proses tuh Bang. Ya kan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, pertanyaan saya, ketika Gabriel datang kepada Maria, Yesus di situ posisinya sendiri sebagai apa? Manusia, firman yang pada mulanya, atau dia itu masih berupa roh? Yesus berupa roh. Berupa roh. Nah, di mana dikatakan bahwa Yesus itu pada mulanya adalah roh? Firman itu iya. Perkataan semua bisa. Nah, begini Pak, udah saya bikin, ada ilustrasinya. Saya seorang yang luar biasa, yang hebat, yang penuh ajaib. Udah, seandainya Bapak begitu, suruh saya banyak. Ketika saya melihat seorang gadis suci yang tak pernah melakukan dosa, maka saya suruh malaikat saya, katakan sama wanita itu, dia akan melahirkan saya, orang laki-laki. Dan saya lah itu yang dilahirkannya itu. Saya masuk ke rahim dia. Seperti itu Pak. Nah, oh gitu. Yang berfirman itu Allah itu sendiri. Dan firman itu Allah itu sendiri yang masuk ke rahim manusia. Oh, pesannya udah ditangkap Pak Jul itu. Betul. Ya, silakan Pak Jul. Ya, jadi yang masuk ke dalam rahim Maria itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Berarti Allah sekarang sudah menjadi darah, daging, tulang gitu. Allah menurut Allah gini, apa saya bilang ya? Santai Pak, santai. Menurut penggenapan Allah, menurut penggenapannya Allah itu menggenapi semua janjinya untuk menebus manusia. Bagaimana supaya manusia bisa mengenal pribadi Allah itu, dan dia menjadi Yesus Kristus, menjadi manusia dan namanya Yesus. Dan Allah itulah Yesus itu. Oke, berarti kedatangannya untuk disalib. Sekarang gini, dia datang ke dunia ini untuk mencari orang yang berdosa. Ketika dosa manusia itu tak tertanggung oleh manusia itu sendiri, maka dia menanggung semuanya. Dan tanggungan itulah yang dibawa dia di kayu salib. Semua apa dosa-dosa yang mempercayainya kepada Tuhan, apapun luka yang semua yang manusia alami telah diambil alih dia. Apapun kutuk semua manusia yang ada pada kutuk manusia itu diambil alih dia semua, untuk menyelamatkan semua umat manusia yang ada di dunia. Bukan orang Israel, umat manusia yang ada di dunia. Oke, berarti tidak salah dong iblis membisiki Yudas mengkhianati Yesus? Ya jelas. Oh, berarti Anda mendukung iblis membisiki Yudas supaya berkhianat? Bukan, itu bukan mengatakan benar. Seketika jadi posisi begini, abang ini di mana? Yudas kan pengkhianat. Akibat dari pengkhianatan Yudas melahirkan Yesus dibaptis. Yesus disalib. Ya. Nah, terus jelas. apakah Anda mendukung pengkhianatan Yudas? Oh, jelas salah. Nah, kalau dia tidak berkhianat, Yesus itu tidak disalib. Ya, kesalahan Yudas, dia tidak bisa mengampuni dirinya. Bahkan dia sendiri mengatakan kepada Simon Petrus, 3 kali kakak ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku. Dia udah tahu dia anak Yudas. Tapi kesalahan Yudas yang jelas, dia tak bisa mengampuni dirinya ketika dia mengkhianati Yesus. Itu kesalahannya. Oh, jadi mengkhianati itu benar. Kalau kita kembali ke jalan yang baik lagi, pada ke jalan yang lurus, semua kita pengkhianat.
Ketika kita mengakui Yesus itu Tuhan, tidak ada lagi artinya kita pengkhianat. Bahwa kita tidak bisa nanti menanggung kesalahan kita di depan Tuhan. Itu yang berat. Berarti Yudas ini pahlawan, Pak? Bukan pahlawan. Kalau pahlawan bukan bunuh diri. Bukan. Terlepas dari dia bunuh diri, yang kita fokus ini adalah pengkhianatannya dia sehingga dia melaporkan Yesus. Kalau manusia yang telah divonis orang bunuh diri masuk neraka, itu bisa jadi pahlawan. Ya, itu deritanya dia. Harusnya dia tidak bunuh diri karena dia sudah berjasa mengakibatkan hasil daripada pekerjaannya menyebabkan gimana ceritanya Bapak melupakan jasa beliau akibat beliau berkhianat. Manusia yang berkhianat, yang sanggup berkhianat tapi sanggup mengampuni dirinya, itu yang berjasa. Tapi kalau enggak sanggup mengampuni dirinya, itu bukan jadi berjasa. Anda melupakan pengkhianatan Yudas yang menyebabkan dosa Anda ditebus gitu. Bukan gitu sepertinya. Jangan kita terpelintir ke sana tentang Yudas ya. Yang mengkhianati Yesus sampai disalib siapa, Pak? Ya Yudas. Ya, betul. Nah, akibat daripada pengkhianatan itu Anda dibebaskan dari dosa. Tanpa pengkhianatan Yudas, bahwa rencana Yesus ke sini, bahwa rencana Yesus penggenapan firman Tuhan telah terjadi setelah Abraham atau setelah Adam telah membuat penggenapan dan janjinya, dia harus ke dunia untuk menebus. Dan semua nabi-nabi telah bersaksi, Nabi Yesayas, Nabi Musa juga bersaksi atas kedatangan Yesus Kristus, Nabi Jeremia, Nabi Daniel, semua telah berpenglihatan tentang kedatangan Yesus Kristus, anak manusia yang dihina dan dicambuk dan dibunuh, dan mati dan bangkit dari ketiga. Bisa nggak abang ini tunjukkan ke saya pernyataan Yesus di mana dia ikhlas untuk disalib? Tak ada ayat mengatakan bahwa Yesus itu ikhlas disalib. Tapi berarti anak manusia datang ke dunia ini untuk menanggung segala dosa orang-orang yang percaya. Oke, baik. Sedikit lagi, Bang. Iblis membisikkan Yudas, itu tujuannya apa? Ketika Yesus sudah 100% manusia dan menanggung segala dosa, maka iblis harus memberikan pencobaan yang luar biasa supaya Yesus gagal dalam hal rencana penggenapannya. Bagaimana kemudian Anda mengatakan gagal? Justru karena iblis membisikkan tipu muslihat kepada Yudas sehingga Yudas berkhianat. Hasil khianatannya Yesus disalib. Berarti iblis gagal atau berhasil? Iblis gagal. Loh, kan memang iblis mau supaya Yesus disalib. Supaya tujuan iblis gagal disalib. Karena iblis, perlu kita ketahui, iblis itu sangat luar biasa liciknya. Beda tipis dengan Allah. Itu luar biasa. Karena dia yang sanggup menghujat Allah. Cuma iblis. Jadi berarti iblis kan mau tuh. Dia membisikin Yudas. Ya, supaya dia melaporkan Yudas. Supaya penangkapan terjadi, supaya penyaliban terjadi. Berarti yang menginginkan penyaliban terjadi itu adalah iblis. Ya, betul. Iblis. Nah, berhasil nggak iblis membuat Yesus itu tersalibkan? Berhasil. Gini. Berhasil nggak, Bang? Dengar. Ya. Itu hasil penyaliban, bukan hasil karena hasil hasutan iblis. Itu salah satu. Bukan karena hasutan iblis, tapi karena janji dia. Tetapi tujuan iblis supaya Yesus itu lari dari kenyataan, jangan mau disalib. Karena akan datang penyiksaan yang sangat luar biasa. Di mana iblis punya peran yang menyebabkan kemudian ada indikasi Yesus itu bisa selamat dari salib? Bukan. Gini, tujuan iblis supaya penyaliban itu, supaya Tuhan Yesus melepaskan penyaliban itu. Karena dia nggak sanggup. Karena iblis tahu bahwa Yesus pada saat itu adalah manusia. Telah meninggalkan semua kemuliaannya, keilahiannya, dan 100% dia manusia. Maka iblis masuk untuk menjatuhkan vonis hukuman mati, supaya Yesus itu lari dari rencana itu. Dari rencana dia, dari rencana Allah. Nah, tapi iblis gagal. Kalau di dalam kitab gagal, Yesus mau disalibkan.
Kalau di Apabila dalam Yesus kitab tidak- Anda, kalau di dalam kitab Anda, khususnya dalam Matius 26 ayat 1 sampai ayat 41 itu kronologisnya nyata sekali loh Bang. Bagaimana kemudian iblis mendatangi Yudas supaya Yudas berkompromi dengan imam-imam untuk kemudian melakukan penangkapan terhadap Yesus. Itu. Nah, di sisi lain, di kubu Yesus, justru Yesus membentuk sebuah pertahanan supaya dia itu tidak ditangkap, supaya dia tidak disalib. Yesus sedih dan berdoa. Anda boleh baca di dalam Matius 26 ayat 38 sampai ayat 42. Lengkap di situ. Yesus berdoa untuk apa? Supaya disalib. Kan tidak mungkin. Yesus berdoa supaya dia diloloskan dari salib. Nah, ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, ada di pihak kita bahwa Yesus, supaya Yesus diselesaikan di salib. Ada tadi. Ada, Pak. coba Anda baca dalilnya. Dari mana? Hatiku Ayat sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah Nah. di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi itu Lalu menyangkal. kemudian Yesus maju dan berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya. Nah, kan? Nah, terus kemudian Ini Yesus lain. marah. Yesus marah ketika murid-muridnya itu tidak murid-muridnya itu tertidur, tidak mendengarkan perkataan Yesus sampai Yesus mengatakan bahwa tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga mesti hanya 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu kata Yesus supaya dia ini terbebaskan dari penangkapan. Andai saja Yesus itu datang, dia akan mengarahkan dirinya untuk selalu disalib dan iblis akan senantiasa menghalang-halangi Yesus untuk jangan disalib. Tapi faktanya, coba Anda baca kitab Anda, justru iblis membujuk Yudas supaya Yesus itu disalib. Ini yang benar yang mana? Sudah saya Yesus. terangkan tadi. Oke, silakan. Sudah saya terangkan tadi bahwa iblis sudah tahu bahwa Yesus itu telah meninggalkan semua keilahiannya, kemuliaannya, kemujizatannya. Udah. Iya, Maka dia datang untuk disalibkan. Harusnya Ya, iblis ini. menghalang-halangi itu supaya Bukan, dia tidak bukan. membebaskan manusia dari kutuk dosa. bukan. Bagaimana iblis datang membisikkan kepada Yesus, kamu tinggalkan aja, kamu tidak sanggup. Di mana Jadi itu? Di mana itu iblis lakukan? Di mana, Pak? Sementara yang iblis lakukan, dia membisikkan Yudas agar Yudas itu berkhianat. Sehingga hasil pengkhianatannya, Yesus itu disalibkan. Udah kelar di situ. Tidak. Dengan disalibnya Yesus, Itu- kelar itu tugas iblis. Persepsi saudara. Itu persepsi saudara. Itu Dalilnya persepsi ada, Pak. Sekarang saya tanya, siapa yang membisikkan Yudas supaya dia berkhianat kepada Yesus? Ya iblis sudah. Apa isi bisikannya? Ya menunjukkan bahwa dialah nabi Mesias itu, bahwa dia Mesias itu yang sebenarnya. Apa hasil setelah ditunjukkan? Dia membawa orang Farisi untuk menangkap Yesus. Yesus ditangkap, lalu kemudian disalibkan. Hasilnya? Ya dia disalibkan. Hasilnya dari penyaliban? Aduh. Ayo Pak, kita berbicara mengenai kebenaran, Pak. Jangan mau dikungkung sama doktrin. Akibat daripada penyaliban, apa yang dipetik oleh orang Kristen? Penebusan dosa Pak John. Santai aja. Ayo Pak John, silakan. Jujur terhadap kebenaran, Pak. Ya. Akibat dari penyaliban, umat Kristen itu dibebaskan dari... Bukan akibat. Loh, jadi buat apa Yesus itu disalib? Ya bukan akibat. Iya, Itu saya tanya, penggenapan. buat apa Yesus disalib, Pak? Untuk menggenapi firman-Nya pada awalnya, penggenapan firman. Bukan Pergenapan akibat. firman yang muatannya Jangan untuk... melintir. Iya, penggenapan firman yang peruntukannya untuk... Untuk penebusan
untuk mengambil alih semua kutuk-kutuk manusia supaya manusia itu bisa berhubungan Berarti iblis membisikkan Yudas supaya Yudas berkhianat, hasil pengkhianatannya Yesus disalib untuk menebus dosa waris, betul? Sekarang ginilah, saya bertanya dulu. Atau Silakan. bisikan iblis itu dia yang mana? Iblis berbisik kepada Yudas, itu aja dulu. Coba Anda lihat di dalam Matius 26. Ayat 1, ayat seterusnya Anda baca. Matius 26. Iya. Matius 26 ayat Mungkin boleh dimulai dari ayat 1, ayat 2, ayat 3. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan sesuatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, dia di rumah Simon si Kusta. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin." Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat persiapan untuk penguburan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan seluruh dunia, apa dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya dan mulai saat itu mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bukan ada iblis berbisik. Jadi gimana? Tidak ada iblis berbisik. Tidak ada ditulis. Lukas 22 ayat 3, Yohanes 13 ayat 2 itu jelas mengatakan hasil daripada bisikan apa? Lukas 26 itu adalah hasil daripada rekayasa iblis terhadap Yudas yang sudah merasuki Yudas. Nah, iblis merasuki Yudas itu ada di Lukas 22 ayat 3, bisa juga Anda lihat di dalam Yohanes 13 ayat 2. Di situ dikatakan, pada waktu Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam bersama, iblis sudah bekerja di dalam hati Yudas supaya dia menjual Yesus kepada orang Yahudi, kepada imam-imam Yahudi. Dalam Lukas 22 ayat 3, di situ jelas dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Nah, setan masuk ke dalam Yudas. Apa tujuannya masuk? Baca yang tadi, Matius 26 ayat 1 dan seterusnya. Nah, kalau saya ingin simpulkan gini, iblis membisikkan Hawa untuk berkhianat kepada kebenaran. Maka Adam jatuh ke dalam dosa. Itu pekerjaan iblis yang pertama. Pekerjaan iblis yang kedua, membisikkan Yudas juga untuk berkhianat. Nah, kalau yang tadi iblis berkhianat, membisikkan kepada Hawa, kepada Adam, supaya makan buah ilmu pengetahuan, akibatnya adalah dosa dan berakibat fatal terhadap keturunannya memiliki warisan dosa. Lucunya,
Iblis datang kemudian kepada Yudas, berkhianat lagi Yudas. Untuk apa? Untuk menebus manusia dari dosa waris dengan matinya Yesus di tiang salib. Jadi iblis menyebabkan orang jatuh ke dalam dosa, iblis juga yang menyebabkan dosa waris ditebus melalui penyaliban. Ini konsep apaan ini, Pak? Silakan Pak John. Oke, sebenarnya begini, Bapak itu terlampau menyamakan konsep iblis terhadap Hawa, konsepnya iblis terhadap Judas Iskariot. Sudah saya katakan, tanpa Iskariot, dan dia tadi berkata di ayat Matius itu, 2 hari lagi anak manusia akan diserahkan dan dihukum mati. Yesus berkata sendiri, udah tahu, udah dia beritakan. Ketika iblis merasuk, yang bisa dirasuki iblis hanya Yudas. Karena dia dikeliling oleh 12 rasul. Dan dialah rasul yang paling elit di rasul yang ke-12 itu. Ada Judas Iskariot paling top, karena dia bendahara keuangan di antara mereka, diangkat Yesus. Maka dengan kelemahan ini, iblis menjatuhkan Judas Iskariot untuk menjual Yesus kepada orang Farisi. Sehingga pekerjaan iblis ini akan menggagalkan penyaliban ini karena Yesus tidak sanggup. Tetapi Yesus itu punya komitmen yang luar biasa. Dan dia berdoa, kalau bisa Tuhan, ambillah cawan ini dari aku. Tetapi bukan kehendak-Mu lah yang jadi. Apapun sakit penyakitnya yang harus dia alami, bilur-bilurnya, dia udah sanggup menentang iblis. Karena kematian Tuhan itu adalah memutuskan kematian manusia dengan iblis. Yesus turun ke dunia orang mati ketika dia mati. Dan Yesus turun ke dunia orang mati untuk memberantas, membelenggu semua iblis-iblis yang jahat itu. Iblis telah berhasil menyebabkan Yesus itu mati di salib. Itu bukan keberhasilan iblis, itu kegagalan iblis. Loh, yang merasuki Yudas itu siapa? Sekarang tujuan iblis supaya Yesus itu tidak mau menjalani penyaliban karena berat tanggungannya, luar biasa. Kalau yang abang katakan itu benar, iblis tidak akan merasuki Yudas. Pak, susah kali bicara sama Bapak ini. Ketika iblis memperalat Yudas untuk apa? Untuk menjual Yesus, memperalat Yudas untuk menjual Yesus, Pak. Tujuannya? Supaya, karena tahu iblis itu udah jelas tahu bahwa Yesus itu tidak kuat lagi menanggung dosa ini. Makanya dia sampai berdoa berapa jam itu untuk menguatkan pribadinya. Supaya rencana iblis ini gagal disalibkan, supaya Yesus, bahkan dia ada lagi di Alkitab bahwa Yesus itu bukan mati, mayatnya diculik. Itu permainan iblis semua supaya coba Anda tunjukkan dalil ke kita di mana iblis itu tidak mau Yesus itu disalib. Ada enggak? Oh, tidak ada. Yang ada adalah iblis agar Yesus dikhianati. Betul? Bukan. Loh. Betul Pak John, Sebentar. Iya. Jadi saya tadi tertarik itu dengan kombinasi antara Yohanes 1 pasal 1 dan proses penciptaan atau proses Allah berfirman. Jadi Allah menyuruh Gabriel supaya Bunda Maria hamil dan membawa Allah sendiri yang masuk ke rahim Bunda Maria sampai ke penyaliban. Karena beliau ada tamu, saya isi dulu biar nggak kosong. Bagaimana Pak John? Dan kemudian iblis merasuki, mempengaruhi Yudas agar menyerahkan Yesus ke pada Yahudi. Sebentar yang lain Pak. Pak John udah ready Pak? Jadi kuampilah yang ada di live chat. Jadi bincang santai Pendeta John dengan Bang Jowa
santai sekali. Di sini partisipannya juga ada 79. Alhamdulillah kondusif. Mudah-mudahan juga teman-teman yang ada di live chat kondusif dalam atau bijak dalam berkomentar. Jangan lupa juga ikhlas dalam berdonasi Palestina ya. Dan kami ada satu motor yang modis tahun 2013. Apa ya mereknya, lupa saya. Kawasaki Ninja 250 cc 2013. Kami buka harga lelang 22 juta. Bagi yang harga tertinggi silahkan bawa pulang. Surat-surat lengkap sudah kami cek ke Samsat, STNK, BPKB. Sudah di tangan GCC. Bagi yang berminat hubungi kami GCC. Terima kasih atensinya, kembali ke Pak John. Pak John udah ready Pak? Pak Munir tolong di silent. Pak John udah ready Pak? Siap. Ya silakan dilanjutkan Pak. Terakhir tadi iblis mempengaruhi Yudas. Monggo Pak. Itu bukan karena rencana iblis makanya Yesus disalib. Tetapi rencana iblis supaya Yesus tidak disalib. Supaya jangan disalib karena takut. Karena tahu dia Yesus itu sudah manusia, dia pasti takut. Yang pertama, Yesus waktu puasa aja udah dirayu iblis. Kalau betul-betul kamu anak dari Allah, kenapa kau ciptakan batu ini menjadi roti? Kedua, kalau kau betul-betul anak Allah, kenapa jatuhkanlah dirimu, maka malaikat-malaikat di surga akan menopangmu. Ketiga, kalau betul-betul, kalau kamu percaya kepada saya, kalau kau menyembah saya, semua hal dunia ini akan kuberikan. Tetapi itu digagalkan. Dan seperti itulah pencobaan iblis yang dilakukan iblis ketika Yesus mau disalib. Bahwa apa yang didoakan Tuhan itu adalah godaan iblis. Tuhan, ini sangat berat. Memang iblis berbisik kepada Yesus bahwa itu sangat berat. Kalau bisa Tuhan, ambil cawan ini dari saya. Tetapi kehendak-Mu yang jadi. Karena tahu iblis bahwa Tuhan Yesus itu tidak akan sanggup. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kehendak-Mu lah yang jadi, maka Yesus tangkap. Ada penyangkalan, ada perlawanan dari Petrus, sehingga kuping perwira putus satu. Tetapi tidak, Yesus menyerahkan dirinya, bahkan menyambung telinganya lagi. Dan Yesus menyerahkan diri. Itulah kebesaran hati Allah yang menciptakan, yang percaya kepadanya. Bahwa dia sangat mengasihi, bahwa dia adalah menganggap bahwa manusia ini adalah anak-anaknya semua. Antara manusia dengan Allah, dia mengatakan anak dan bapa. Begitu, Bos. Oke. Silakan Pak Jawa. Sedikit lagi saya Bang ya. Lanjut aja Pak, nggak apa-apa. Jadi gini, satu hal yang menarik gitu loh ya, ketika Abang ini menjajakan tentang perihal penyaliban Yesus. Tadi kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, ketika dia datang sebagai manusia, sang firman ini, kok jadi permainan gitu loh. Dia jadi permainan, dia diobok-obok, dia dihianati. Dan cikal bakal ajaran ini kemudian mengatakan salibnya Yesus itu adalah penebusan dosa terhadap segala kesalahan. Penebusan dosa terhadap segala dosa. Ya kan lucu jadinya kemudian ketika firman telah menjadi manusia, manusia dimanfaatkan untuk menebus dosa, dan situ jelas ada indikasi kuat. Hal ini adalah upaya iblis untuk disalibkannya Yesus. Dalil penguatan itu jelas ada. Yohanes 13 ayat 2, Lukas 22 ayat 3. Bagaimana kemudian ending dari semua itu kronologisnya jelas. Matius 26 dan seterusnya menerangkan bahwa iblis yang telah mengambil peran di mana dia adalah sumber daripada pengkhianatan, ending pengkhianatan kemudian penyaliban, dan diimani penyaliban itu mengakibatkan dosa waris ditebuskan. Jadi yang tadinya luar biasa, firman itu adalah Allah, firman bersama-sama dengan Allah, firman menjadi manusia, luar biasa tadinya.
Ya, pada mulanya adalah firman. Tapi kronologis yang tertuang kemudian dalam kronologis yang diuraikan itu tidak senilai dengan keluar biasaan yang ada itu tadi. Kenapa saya katakan bermula Gabriel datang kepada Maria. Maria terkejut, Maria terheran-heran, Maria kaget, Maria tidak percaya kalau dia akan hamil. Tapi apa yang terjadi? Hamil dia, kronologis itu terjadi, melahirkan dia, besar. Kemudian setelah besar dihianati. Setelah dihianati, dia disalibkan. Hasil dari penyaliban menyebabkan manusia yang percaya kepada penyaliban terselamatkan dari dosa waris. Sinkronisasi daripada pernyataan iman itulah yang tidak nyambung. Kalau kita runutkan dari pertama, seperti yang saya gambarkan tadi, Adam, Hawa, gagal dia menjadi orang yang taat kepada Tuhan ketika iblis berhasil membuat mereka itu jatuh ke dalam dosa. Selesai di situ. Kemudian Yesus datang. Ada seperangkat iman yang mengatakan kedatangannya untuk menggenapi. Tetapi lucunya kemudian penggenapan ini itu berasal daripada rekayasa iblis terhadap keinginannya yang kemudian dituangkan terhadap pengkhianatan Yudas. Harusnya jika benar konsep di mana dia datang untuk menebus dosa manusia, keberadaannya satu. Dia hanya mengajarkan selama 3 tahun orang-orang supaya percaya bahwa dia datang untuk mati, percaya kepada kematiannya, udah selesai, selamat. Tapi kan tidak. Kedatangannya masih mengajarkan Taurat, kedatangannya masih mengajarkan cara berdoa, kedatangannya masih mengajarkan cara bertaubat, kedatangannya masih saja menerangkan tentang hukum-hukum Tuhan yang adalah merupakan sebuah susunan aturan dari Tuhan berdasarkan apa yang ada dalam kitab Tanakh. Jadi yang besar itu mana? Kenapa ini disembunyikan dan tidak disuarakan oleh Yesus? Ketika kemudian di dalam Lukas 24 diterangkan, oh tidak, Yesus datang menggenapin. Yesus sendiri mengatakan, ada tertulis, Mesias akan dibunuh pada hari ketiga dan akan bangkit pada hari ketiga di tengah-tengah orang mati. Dituliskan dalam Mazmur, dituliskan dalam kitab Taurat. Dicari di mana tertulis, tidak ada yang bisa menemukan. Berarti itu adalah tempelan, sesuatu hal baru yang diada-adakan. Karena ternyata tidak ada tertulis. Itu fakta. Nah, lalu kemudian ketika isi daripada digelarnya dia guru, muatan ajarannya, proses belajar mengajar yang dilakukannya sama sekali tidak pernah berfokus titik terhadap pengajaran apa yang diajarkan oleh gereja. Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Yang percaya kematiannya akan diberi keselamatan. Yesus tidak pernah ngajarin itu. Munculnya ke belakangan kemudian. Yesus berfokus kepada apa? Dengarlah wahai Israel, Tuhan itu esa, Tuhan itu kita, Tuhan Allah itu Tuhan kita. Dia mengajarkan ini dan itu. Dia mengajarkan tentang keberagamaan. Dia mengajarkan bagaimana cara bertobat dan seterusnya dan seterusnya. Tapi iblis kemudian datang kepada Yudas, membisikkan sebuah konsep di mana konsep itu diambil buahnya oleh gereja, dijadikan sebagai jajaan kepada orang lain. Bahwa dengan percaya ini, kalian akan terselamatkan. Nah, akibatnya kemudian tabrak-tabrakan, Pak. Iblis menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Iblis juga yang kemudian menyebabkan dosa itu ditebus dengan matinya Yesus. Ini yang benar, ini yang mana? Tadi firman menjadi manusia. Firman itu adalah apa? Firman telah berubah menjadi manusia. Alam semesta juga bermula pada firman. Ketika Allah berfirman, maka terjadilah alam semesta. Berarti alam semesta itu bermula dari firman. Nah, bagaimana Yesus? Yesus apakah ada pada saat malaikat Gabriel sudah datang kepada Maria? Belum ada. Cara Anda berkelit, Yesus pada saat itu masih berbentuk roh. Di mana dikatakan bahwa pada mulanya adalah roh? Yang ada kan pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Bukan roh itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman yang telah menjadi manusia. Berarti berarti proses ini ketika kita mundur, malaikat datang kepada Maria. Yang diutarakan oleh malaikat ini adalah firman. Apa itu? Perkataan Tuhan yang disampaikan oleh malaikat melalui dirinya terhadap Maria. Itulah firman. Itulah firman itu. Apa itu? Engkau akan hamil. Allah mau engkau hamil, melahirkan seorang anak bernama Yesus. Itulah firman. Apa itu? Perkataan Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Hamil dia. Berarti Yesus tercipta pada mulanya adalah firman.
Matahari tercipta pada mulanya adalah firman. Alam semesta tercipta pada mulanya adalah firman. Udah selesai. Itu aja. Jadi keamburadulan tadi konsep ini, itu disebabkan karena adanya sesuatu yang keluar dari rel pengajaran. Yesus mengajarkan apa, Kristen menjajakan apa. Saya kira seperti itu dari saya, Bang. Makasih banyak. Silakan Pak Pendeta John Edi. Konsep Bapak ini terlampau membahas tentang pekerjaan iblis dengan pekerjaan Tuhan. Iblis dengan Tuhan tetap berlawanan. Konsepnya. Jadi apapun tujuan iblis untuk menjatuhkan Tuhan Yesus itu, untuk menjatuhkan manusia, untuk memisahkan manusia dari Allah, itu adalah tujuan iblis yang utamanya. Ketika Tuhan Yesus, sudah saya katakan, ketika Tuhan Yesus menggagalkan penyaliban itu karena guncangan-guncangan dari iblis bahwa sakitnya yang luar biasa di kayu salib itu, itulah kemenangan kalau Yesus gagal. Itulah kemenangan iblis dan manusia tetap jatuh ke dalam neraka. Tetapi Yesus karena kasihnya yang luar biasa, yang sungguh luar biasa, dia sanggup menahan semua penderitaan ini. Masalah firman, Allah berfirman, bukan pada mulanya firman jadi langit, bukan. Allah berfirman jadi engkau langit. Bukan dibilang pada mulanya firman jadi langit. Tidak. Dan di masalah Yohanes, pada mulanya ada firman. Firman itu adalah perkataan Allah kepada malaikat. Katakan pada perempuan itu, perempuan suci itu, bahwa dia akan melahirkan. Aku akan menaungi rahimnya. Itulah firman. Ada penyampaiannya. Bahwa Allah Roh Kudus akan menaungi rahimmu. Itu penyampaiannya. Jadi jangan samakan penciptaan langit dan Yesus diciptakan. Itu Yesus bukan ciptakan. Bukan pernah dibilang Allah berfirman, jadilah kau Yesus. Tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi malaikat Gabriel menemui Maria bahwa jangan takut, engkau akan melahirkan seorang anak manusia dan dinamai dan laki-laki dan namanya Yesus. Bagaimana mungkin aku ini masih perawan? Roh Tuhan menaungimu. Ada di Alkitab tertulis. Jadi saya bukannya ada asumsi tidak, tapi kalau iblis dengan Tuhan Yesus tetap itu berperan secara rohani, tetap berlawanan. Karena iblis itu bagiannya sudah api neraka. Bagaimanapun dia harus bekerja keras supaya menyeret semua manusia yang di dunia ini supaya ikut dengan dia, dengan secara dia membuat dalil dia di segala macam ajaran yang macam, atau nabi-nabi palsu, atau pendeta-pendeta palsu, pendeta palsu banyak, pendeta sesat banyak, semua dipakai oleh iblis. Jadi kita tergantung kepada kepercayaan kita saja. Karena Alkitab ini tidak ada tafsiran, tapi iya dan amin, pasti. Jadi jangan kita pinter ayat separuh-separuh. Oke? Oke, makasih Pak Pendeta John. Ada mau ditambahkan Pak Jawa? Terakhir dari saya, Bang. Ya, silakan. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu beda dengan penciptaan yang lain, Anda keliru di situ. Lalu kemudian Anda mengatakan, Yesus itu karena di dalamnya itu adalah Roh Kudus akan turun atas Maria. Anda salah lagi di situ. Kenapa saya katakan salah? Karena Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Dia juga dinaungi oleh Roh Kudus, Elizabeth itu. Tidak. Elizabeth bukan dinaungi Roh Kudus. Bayi yang dinaungi Roh Kudus itu adalah bayi yang ada di kandungan Elizabeth. Terus dalilnya mau dibuang, Pak. Yohanes itu hasil perkawinan dengan Isai. Jadi bagaimana ceritanya di dalam kitab Anda Lukas 1 ayat ayat 41 yang mengatakan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, itu kayak mau dibuang? Iya, dia penuh dengan Roh Kudus tapi bukan dinaungi. Bedanya di mana? Dinaungi dengan dipenuhi kuat mana, Pak? Menaungi rahim Maria. Kalau penuh dengan Roh Kudus, beda mana? Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Tuhan. Kita semua bisa penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita percaya. Terus bedanya dengan dinaungi Roh Kudus itu apa? Berbeda bahasa aja.
Yang dinaungi rahim Maria. Dan Maria penuh Roh Kudus, tapi Roh Tuhan menaungi Maria, Roh Kudus menaungi rahim. Kalau orang itu dikatakan dinaungi pohon dengan dipenuhi pohon, hebat mana itu, Pak? Dekat mana? Yang dipenuhi pohon atau yang dinaungi pohon? Kuat mana kedekatannya dengan pohon? Dinaungi pohon. Ya kan Maria dinaungi Roh Kudus, Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Itu kuat mana kira-kira kedekatannya? Yang dinaungi atau yang dipenuhi? Sama-sama kuat, tapi tujuannya berbeda. Oke, sama-sama kuat ya. Berarti jelas di sini udah terbantahkan Anda ketika Anda mengatakan Yesus itu dinaungi oleh Roh Kudus, Elizabeth kepenuhan Roh Kudus. Yesus yang dinaungi Roh Kudus, bukan Yesus yang dinaungi Roh Kudus. Maria. Tapi, terus kapan Yesus jadi dinaungi oleh Roh Kudus? Tak ada, Yesus itu Roh Kudus itu sendiri. Dari mana Anda mengatakan bahwa Yesus itu Roh Kudus itu sendiri? Ada dalil nggak? Ya, pada mulanya ada firman. Terus Roh Kudusnya mana? Firman itu adalah bersama-sama dengan, dan firman itu Allah itu sendiri. Allah itu adalah Roh. Di mana dikata? Iya, saya ngerti. Allah itu adalah Roh Kudus. Jelas. Di mana dalilnya yang mengatakan bahwa Allah itu Roh Kudus mana? Saya minta. Saya tidak dalilnya, Pak. Kalau Allah itu adalah Roh dan wujudnya adalah Kristus Tuhan Yesus. Oh, salah. Kalau Anda melihat di dalam kitab Anda sendiri, tak bisa salah. Itu pemahaman Kristen. Semua Kristen itu pemahamannya. Iya, karena Kristen itu ya boleh saya bilang umat terjemahan. Tidak ada itu dalil di dalam kitab yang original teks mengatakan Allah itu adalah Roh. Yang ada adalah Roh itu adalah Allah. Salah itu, Pak. Anda salah. Coba buka kitab Anda dalam bentuk original teks. Anda akan menemukan Roh itu adalah Allah, bukan Allah itu adalah Roh. Apa bedanya? Beda dong, Pak. Beda. Allah Roh, Allah itu adalah. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan tidak ada bedanya, saya ingin tahu. Coba Anda jabarkan Allah Tuhan gunung batuku. Itu maksudnya kayak mana? Allah adalah gunung batu. Allah adalah Roh. Allah adalah gunung batu. Allah adalah api. Coba Anda uraikan dulu pada saya. Allah adalah gunung batu. Nanti saya tunjuk dalilnya kalau Anda kurang puas. Itu kayak mana? Saya mau baca. Bagi saya tampilkan. Silakan. Bagaimana? Allah adalah gunung batu. Nah, itu ada di tulis ayat mana? Ada, Pak, sebentar saya cari. Ada di perjanjian lama itu banyak tuh dalil yang mengatakan bahwa Allah itu adalah gunung batu. Dalilnya bertebaran di dalam kitab Anda sendiri. Ya, jangan hanya Allah gunung, tapi harus tahu kita ceritanya dia terjadinya Allah gunung batu seperti apa, kisah siapa, entah kisah Mazmur, kisah Raja Daud, bisa kita terangkan. Mazmur, Pak. Mazmur. Kita Mazmur ayat berapa? Ya, 8 kalau nggak salah. 8 pasal berapa? Tapi aja deh itu, Pak. Allah gunung batu. Kita Mazmur. Ayat. Saya cari dulu. Ayat berapa? Kita Mazmur ayat berapa? Banyak, Pak, dalil yang mengatakan Allah itu adalah gunung batu. Kalau dalil itu banyak, tapi ada Pak. Saya cepat ketemu nih. Saya cepat ketemu. Ada yang bisa bantu, Pak, dipercepat nih. Mazmur 18 ayat 2. Iya, Mazmur 18 ayat 2. Kasih Ustaz untuk Mazmur 18 ayat 2. Dia berkata, Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, pertahananku dan penyelamatku. Allah gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatan, kota bentengku. ini sangat luar biasa ayatnya ini. Ini ketika cobaan-cobaan yang kepada Daud, kepada Raja Daud, yang kemudian dikejar-kejar oleh musuhnya, Raja Saul.
Ya, dan disebut di situ Allah sebagai gunung batu kan? Allah lah gunung batu dan konteks. Oke. Karena roh Allah itu sangat luar biasa untuk menentukan dia. Dan dia Nah, mengatakan bahwa sekarang itu coba adalah Anda gunung batu. tunjukkan di dalam perjanjian lama Allah itu adalah roh. Silakan. Ini kan ada Nggak kejadian ada. pertama. Nggak ada. Pak Pendeta nggak ada ayat yang Kalau itu ada kalau roh. kami kan bisa menunjukkan 2 Samuel 22 ayat 2 Allah itu disebut sebagai batu, Ini, Mazmur 62 ayat 8 dan seterusnya. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Terus? roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, mana di situ disebutkan bahwa Allah itu adalah roh? Sama. Apa Enggak, bedanya? Pak. Enggak, di situ cuma diterangkan roh Allah melayang-layang. Sama ketika dikatakan air Allah itu bermuara di samudra, sama, nggak ada bedanya itu. Itu tidak menerangkan bahwa Allah itu adalah roh. Kalau hanya berkatakan roh Allah, bait Allah, abdi Allah, ma'rifatullah, itu sama aja itu, Pak. Itu adalah kata yang disandarkan kepada Allah. Dan semua yang disandarkan kepada Allah itu adalah makhluk. Rumah Allah, bait Allah. Bukan berarti Allah itu adalah rumah. Baitullah itu artinya adalah rumah Allah. Bukan berarti Allah itu adalah rumah itu adalah Allah. Roh Allah. Berarti Allah itu bentuk apa? Allah itu tidak bisa diterangkan bentuknya seperti apa karena tidak ada yang pernah melihat Allah. Tapi dia ada, layaknya akal. Dia ada, tapi kita tidak bisa menunjukkan seperti apa wujudnya. Tapi dia ada. Kenapa kita tidak bisa menunjukkan bentuknya? Karena kita ini makhluk ciptaan. Layaknya meja tidak bisa menggambarkan seperti apa bentuk tukang meja. Dan itu sudah diajarkan oleh Yesus. Bapak yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Yesus mengatakan, apabila ada yang mengenal aku, maka dia mengenal Allah yang Bapa. Dan itulah wujud Allah. Bukan begitu, Pak. Salah Jadi, itu. Apa pula salah? Salah. Jadi ketika Yesus itu dibunuh, berarti sama dengan membunuh Allah. Balik lagi ke belakang. Yesus itu meninggalkan keilahiannya, meninggalkan kemuliaannya, Ya. dan dia jatuh menjadi. Kalau Allah Man- Yesus itu tidak melalui proses manusia, Ya. kita bisa lihat ketika Musa mau bertemu dengan Allah, kamu jangan dekat, bahwa tempat ini mahal suci. Nah, sadar nggak Yesus kalau dia itu adalah Allah yang nusul menjadi manusia? Sadar nggak dia, Pak? Siapa yang sadar? Sadar nggak Yesus kalau dia itu adalah rupanya adalah Allah? Ternyata dia itu adalah Allah loh yang menjadi manusia. Dia sadar nggak kalau dia itu ternyata adalah Allah itu sendiri? Sadar nggak dia, Pak? Memang bingung tuh firman dia, kok sadar dibilang, oh ini udah rencana dia. Nah, saya tanya, dia kan guru tuh. Yesus. Dia kan sumber daripada pengajaran. Begini, Pak. Tunggu Pak, tunggu. Ketika dia datang sebagai manusia, sadar nggak dia kalau dia itu sekarang lagi bersandiwara mengisi ketuhanannya dengan tubuh manusia? Sadar nggak dia itu? Atau jangan-jangan dia lupa ingatan kalau dia adalah Allah itu sendiri? Manusia itu selamat bukan karena kebaikannya, tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus. Karena dia mengasihi manusia ini, maka dia menyatakan dirinya. Nah, setelah dia menyatakan dirinya menjadi Yesuslah manusia, yang memilih kita, bukan kita yang memilih Yesus. Jelas. iya. Yesus Nah, memilih kita. saya tanya, ketika Yesus itu nusul menjadi manusia, sadar nggak dia kalau dia itu adalah Allah? Bukan hanya sadar bahwa dia tahu dia sendiri Allah. Dia udah Kalau bercerita begitu, semua. kalau begitu, kayak Yohanes semua. kalau dia sadar bahwa dirinya adalah Allah itu sendiri, kenapa dia berdoa kepada Allah lagi? Begini saudaraku, kita punya kuasa, punya roh. Ketika kita mau pikiran kita udah kacau, bisa kita bilang, aduh rohku berbicara. Karena gini, itu fakta bahwa Tuhan Yesus meninggalkan semua kemuliaannya, keilahiannya, dia menjadi manusia. Apabila dia
bentuk wujud yang aslinya datang ke dunia ini, manusia ini mati, tak bisa dekat, bumi hantu. Nah, sadar nggak Yesus kalau dia itu seperti yang Anda gambarkan? Sadar memang itu rencananya kok, gimana sih sadar? Di mana? Oke. Oke, udah. Izin dulu ya. Baik, makasih Bentar. Bang. Thank you Bang John. Jangan ditutup dulu. Jangan. Terima kasih telah menonton video perdebatan yang sangat luar biasa antara umat Islam dan umat Kristen. Semoga dari video tayangan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.